Dan testing the water pertama kali ya. Berapa banyak saudara percaya kalau saudara menabur yang baik, saudara akan selalu menerima yang terbaik. Siapa percaya angkat tangan? Angkat tangan, coba angkat tangan jangan setengah tiang gitu, oke? Ya oke. Berapa banyak saudara percaya hidup ini seperti roda pedati. Kalau saudara ada di bawah, tenang aja. Nanti akan pasti naik ke atas. Siapa yang percaya? Loh kok dua ini? Satu lagi pertanyaan. Berapa banyak saudara percaya, coba lihat telapak tangan saudara. Hidup ini sudah digariskan, ditentukan. Yang penting kita tetap percaya. Kita tetap yaitu teguh dan tawakal menjalaninya. Siapa percaya? Saudara adalah muslim yang sangat baik. Saudara, kenapa kita mengalami confusion? Dulu orang tua saya, kakek saya adalah tokoh Confucianism. Karena itu kita mengalami banyak confusion. Kalau hidup ini begitu sederhana seperti hitam putih, menabur yang baik pasti menuai yang baik. Saudaraku, saudara akan mengalami banyak kebingungan dalam kehidupan ini. Dan kehidupan bukan seperti roda pedati itu. Ya, tenang aja, nanti beres sendiri. Tidak bisa saudara. Ya, karena itu hari ini Father's Day, pertama-tama kasih selamat sama saya dong, opung, opa, grandpa. Saya dapat hadiah ini dari Pak Sam. Jadi sengaja saya pakai ya. Karena hubungan kita Sam 30 tahun lebih ya. 35 tahun lebih. Karena itu saudaraku, di dalam kelompok kita ini, kita percaya Yesus datang membangun keluarga. Jadi kasihan deh kalau kamu ikut agama roda pedati tadi. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Yakobus dikatakan kita harus mengikuti yaitu teladan dari para nabi. Yaitu yang telah, coba kita lihat sebentar ya. Yakobus pasal yang kelima. Itu kehidupan Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara turutilah teladan apa? Nah, ini orang tidak suka. Katakan penderitaan. Ada gunanya nggak penderitaan saudara? Ada seorang suami berkata, I give my wife 3 rings. Engagement ring, wedding ring and? Ya bertobatlah kau. Teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Siapa dimasukkan golongan nabi di sini? Sesungguhnya kami menyebut mereka yang telah bertekun berbahagia. Mereka telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu yang pada akhirnya, katakan akhirnya, disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Very compassionate and merciful. Mau lihat Tuhan, lihat Yesus. Dia digerakkan oleh compassion. Amen. Haleluya. And he is a merciful God. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata dalam hidup ini perlu itu. Kesabaran, ketabahan, ketekunan saudaraku. Ya, ada kuat di bawah tekanan saudara. Baru-baru tadi pagi saya dapat telepon, ada seorang dokter terkenal bunuh diri di Bali. Ya memang dia belum orang percaya, tapi menyedihkan kalau dia ngaku Kristen. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu punya selalu yang baik. Menabur sambil apa tadi? Mencucurkan air mata, saudaraku ya. Mencucurkan air mata pasti menuai belakangan. Haleluya. Namanya reward itu diberikan belakangan. Kalau gaji mingguan atau bulanan. Pola pikir kita harus berubah. Right believing mendatangkan apa? Right action. And right action mendatangkan apa? Right result. Katakan right believing. Itu yang kita mau sampaikan hari ini. Menimbulkan apa? Right action. Dan right action menimbulkan right result. Puji nama Tuhan. Tadi saya berbincang dengan Pak Sam. Bahwa banyak orang itu cuma cukup sampai dipanggil. Lupa harus justified. Dibenarkan. Setelah itu baru glorified. Maunya cuma glorification. Itu proses saudaraku. Katakan proses. Amen.
Saya ingat saya pergi ke Makobrimob pertama kali ketemu dengan Pak Ahok. Dan pada saat itu saudaraku, saya langsung cerita satu perumpamaan kepada dia. Bukan perumpamaan, satu cerita. Pak Ahok, ketika saya bangun rumah baru di Surabaya, saya akan mencari mebel yang bagus. Dan di Surabaya, zaman dulu belum ada Informa, yang begitu nggak ada. Kita pergi seorang Encek Konghu, ya, orang Kanton, yang membuat mebel-mebel dari kayu jati paling mahal. Dan saya tanya pada beliau, kapan bisa selesai? Ya, dia bilang 2 tahun lagi. Hah? Saya bilang, apa itu kayu yang dicecir di luar? Oh, harus dikeringkan 2 tahun. Kalau tidak nanti akan melengkung begini. Langsung dia nangkap. Mama saya orang Konghu katanya. Bapak saya orang Kek. Tetapi saya menangkap pesan ini. Dan dia cerita pada semua orang. Karena dia di penjara 2 tahun. Tapi sayang kurang lulus ya. Kurang lulus dan mulus. Tapi saudaraku, hidup ini adalah proses. Amen. Proses itu membuat batu bara menjadi diamond. Amin. Penderitaan membuat yang biasa murahan itu kerang jadi mutiara. Dan kalau jadi arloji itu MOP, Mother of Pearl. Tapi lewat penderitaan. Oke, kita lihat ada seorang yang disebut Nabi dan kita mesti belajar tentang kesabaran. Kata kesabaran, ketekunan, ketahanan. Saya ketemu kalau orang berapa banyak di sini berasal dari Sumatera Utara, angkat tangan. Oke. Orang Sumatera Utara itu kecuali orang Karo ya, namanya bagus-bagus saudara, ya. Amonangan, Pandopotan, pokoknya perdamaian gitu ya. Tapi ada satu yang bagus sekali, saya ketemu di Surabaya. Namanya Tahan Uji Sinaga. Waduh saudaraku. Ini dia saudaraku. Saya ketemu banyak orang namanya bagus, ini salah satu paling bagus. Pasti bapaknya ngerti firman Tuhan. Tahan Uji Sinaga. Mungkin tapi harus jadi si domba dulu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya juga ketemu seorang tukang rumput. Yaitu di Bukit Doa Immanuel. Waduh saudara. Kalau orang dalam Tuhan itu dia tidak ada rendah diri. Dia tahu siapa bapaknya. Amen. Wah Pak Timotius. Tukang rumput ini berdiri sambil membawa aritnya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa namanya? Namanya Walaupun. Apapun terjadi. Walaupun apa terjadi, saya tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Amen. Sebab sekarang di zaman instan, ikut Yesus, utangmu lunas, semuanya beres. Saya pernah tanya, mungkin ada orang baru sini, saya mau tanya. Berapa banyak sobat saya Yesus itu pembebas? Saya khawatir kalau saya tanya, tidak ada yang angkat tangan Pak Sam. Berapa banyak ini sungguh? Berapa percaya Yesus itu pembebas yang ajaib? Angkat tangan. Tidak percaya? Ada yang begini saudaraku. Yang percaya Yesus Maha Kuasa, angkat tangan. Angkat 2 tangan. Berapa banyak saya percaya 31 Desember jam 12 teng. Utangmu lunas, angkat tangan. Yang angkat tangan ngaku punya utang. Ada apa sih ngundang Pak Timotius? Oke saudara. Wrong believing membuat saudara confused. Yaitu kakek saya Confucius menimbulkan confusion. Ya saudara. Nah kita lihat dalam firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Genesis 37, Yusuf melarikan diri. Bagaimana menghadapi godaan? Melarikan diri. Run! Sebaliknya Kejadian 38, kakaknya namanya Yuda. Bahkan berhubungan tanpa sadar dengan siapa? Dengan menantunya sendiri. Dia kira pelacur. Dan dia berikan pasportnya. Dia berikan jati dirinya. Katanya ya, kalau orang pergi ke tempat pelacuran pasti ganti nama John Smith. Pokoknya siapa saja, tapi bukan namanya. Dia berikan. Hawa nafsu membutakan mata kita.
run. Seringkali banyak saya pernah ngomong gini, kalau saya ngalami berkat secara jasmani, ngalami promosi, saya berkata, berkat anak soleh. Dia saleh, jujur, ini takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan firman Allah mengatakan, dia punya 7.000 ekor kambing domba. Saudaraku, dia punya 3.000 onta, 500 pasang jadi 1.000, yaitu saudaraku lembu. Dan juga saudaraku kambing domba, jumlahnya banyak sekali. Ya kambing domba sudah saudaraku. Dan juga punya keledai betina. Jadi dia punya perusahaan truk, dia punya perusahaan taksi saudaraku. Dia punya pertanian, agriculture, ya saudara agrobisnis. Dan dia juga saudara punya peternakan. Orang yang kaya sekali dari hulu sampai hilir. Dan firman Allah berkata, he's the greatest man in the east. Nenek moyang kita berasal dari timurnya Israel. Amen. Jadi ini bicara tentang kita ya. Ada yang bilang ya sebelah timur, paling jauh India lah, Cina, Indonesia. Tetapi memang betul saudaraku, sayang terjemahnya terkaya. Saudaraku, berapa saudara tahu bedanya kaya dengan ada firman Tuhan berkata, who have riches, sulit, almost impossible to enter into the kingdom of God. Kalau to have riches itu cuma Yuchen. Orang Cina itu cuma Yuchen, Mei Yuchen, saudaraku. Ului bolui. Dunia cuma terbagi dua, saudaraku. Tapi wealthy lebih hebat. Wealthy itu jadi berkat. Seperti kita blessed to be fruitful, not to be successful. Apakah sukses dalam hidup ini? Kita lihat ayat-ayat pertama di dalam firman Tuhan dengan pertama-tama itu kedewasaan. Katakan kedewasaan. Orang dewasa bisa membedakan majalah bobo anak-anak dengan sertifikat. Bisa milih berlian daripada permen. Mengerti kekekalan. Yang kedua tujuannya adalah kemuliaan. Amen. Bringing many sons into glory. Glory di depan saudaraku. Ya, kemudian menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Saya pernah coba cari buku tentang suffering di Amerika. Tidak ada saudara. Yang ada sukses. Yang ada bagaimana pokoknya power. Bagaimana dipakai Tuhan lebih lagi. Saya cari buku. Saudaraku suffering. Gak ada saudara. Ya, gak ada. Padahal itu membuat seorang jadi sempurna. Bahkan the captain of our salvation, Jesus Christ, with suffering. Sekarang yang membuat kita bingung adalah kenapa orang benar menderita. Karena itu tidak semudah itu saudaraku. Kita lihat contoh sebelum saya masuk ke Ayub. Kita membaca dalam Lukas 16. Bagaimana ada orang kaya berpakaian ungu berpesta setiap hari. Saudaranya ada 5. Jadi waktu Sabat mereka beribadah. Tapi 6 hari kerjanya berpesta pora. Dan orang ini tidak punya nama. Namanya cuma si kaya. Di luar pintu gerbang. Apa saudara rumahnya ada pintu gerbang? Saudara, pintu gerbang berarti saudaraku tamannya itu hektaran saudaraku. Dan di situ ada seorang pengemis bernama Lazarus, punya nama. Apa dosa daripada orang kaya ini? Itu dosa Sodom. Yaitu tidak peduli orang lain. Saudara diberkati secara keuangan, berada di negeri yang indah ini. What for? For what? What for what? Saudara firman Allah dosanya adalah EGP. Emangnya gue pikirin bagaimana dia bisa berapa banyak saudara pernah tahu nama pengemis yang minta tolong pada saudara. Sekarang di depan pintu gerbangmu, bahkan tadi pagi di HP-mu ada permintaan tolong dong. Saya perlu tambahan ini. Tuhan yang taruh di situ. Tuhan yang taruh sana. Perintah Tuhan adalah agape. Tapi si kaya ini EGP.
Anakku, kata Abraham, kamu telah menerima semua yang baik. All the best things in this world. Sebaliknya Lazarus ini dari bahasa itu diyunanikan, saudaraku ya. Dari Eleazar. Eleazar itu God has helped. Berapa banyak saudara pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Pernah disembuhkan, ditolong. Angkat tangan. Lambaikan tangan pada Bapakmu. Amin. Haleluya. Tetapi Lazarus menerima semua yang buruk. Hidup ini tidak sesederhana itu. Kenapa Tuhan tidak nyembuhkan si Lazarus ini? Padahal matinya dijemput malaikat. Saudara tahu bagaimana masih kaya? Dia dikenal wali kota, dikenal presiden, dikenal raja. Tapi waktu mati ya biarkan aja. Saudara yang kasihan Tuhan, kita lihat sekarang tentang Ayub. Satu hari saya kasihkan satu ilustrasi. Saya pada waktu kemarin melihat udara dari Sydney ini. Begitu cerah saudara. Begitu cerah saudaraku. Awan pun gak ada. Iya toh? Pada hari semacam itu. Di sebuah yaitu saudaraku dermaga daripada kapal-kapal pesiar paling mahal. Yacht. Dari orang-orang kaya. Kapten kapal daripada salah satu kapal pesiar itu adalah seorang anak Tuhan. Dan pagi itu waktu menyembah Tuhan, Tuhan berkata, pasang 4 jangkar. Dia tidak berkata, Tuhan yang benar aja. Hari begitu cerah. Saudaraku, tapi dia taat. Dia datang dan dia ditertawakan oleh kapten kapal dan ABK yang lain. Dia pasang 4 jangkar ketika hari begitu cerah. Tidak lama lagi mendadak. Fast! Yang datang whirlwind. Kapal-kapal yang lain hancur. Kecuali kapal yang satu itu. Saya mau bagikan pada saudara. Bahwa hidup ini bisa saja mendadak. Ada orang berkata badai pasti berlalu. Itu agama pedati itu tadi. Belum tentu saudara. Mendadak saja. Saya tidak sakit apa-apa, dokter berkata. Operasi bypass. Kamu sudah stadium 4. Datangnya mendadak. Dan dia tidak kirim WA terlebih dulu. Karena itu saya mau bagikan 4 jangkar daripada iman daripada Ayub. Are you ready? Firman Allah mengatakan, hari ini adalah Father's Day. He's a good father. Dan terutama pasti a good husband. Ya kan? Para wanita di sini, ada yang belum menikah, enggak usah angkat tangan, nanti dikira promosi. Amin, haleluya. Pertama, saudara suami dalam perjanjian lama, di dalam kitab Proverbs, suami itu good man. Jadi kalau ada nona-nona, Pak, ini ada 3 pemuda mau melamar saya. Saya tanya, which one is the good man? Oh, tapi kurang ganteng, Pak. Lu mau apa? Ya. Kurang kaya juga, Pak. Nomor 1 good man. Itu tingkatan paling rendah. Ada fathers di sini. Kedua kalau bisa saudaraku, dia adalah saudaraku gentleman. Saya masih bukakan pintu buat istri saya. Biasanya kalau sudah nikah lama, saya baru nikah 47 tahun saudaraku. Katakan haleluya. Model seperti ini bisa 47 tahun. Ya, gentleman. Tadi waktu turun ke itu saudaraku, tempat parkir, istri saya kan. Saya pasang gaya Korea saudaraku. Kalau bis tinggi dia kan kecil mungil, saya pasang punggung saya. Jangan waktu pacaran aja. Setelah gentleman ada yang lebih tinggi. Apa kira-kira? Godly man. Jarang ini. Pertanyaan kedua, apa dia takut Tuhan? Ada lebih tinggi lagi, cinta Tuhan. Baru yang terakhir saudaraku ada great man. The greatest in the east. Bukan terkaya. Aku membuat namamu masyhur. I will make your name
great. Tapi dunia banyak orang mau jadi hamba Tuhan supaya jadi selebriti rohani. Wrong. Saudara, karena yang kita belajar adalah kesabaran. Kesabaran adalah makrotimia. Panjang sabar. Kedua hipomone, ketabahan, keteguhan, dan tahan uji sinaga. Sebab orang tahan uji akan berubah jadi karakter, saudaraku. Aku bermegah juga Roma 5 dengan penderitaanku, kata Rasul Paulus. Ada orang coba menghitung. Cambukan, pukulan, sampai tulang-tulang patah dari Rasul Paulus itu. Dihitung ada berapa bekas luka. Saya ada berapa bekas luka di tubuh saya. Ada 2000 katanya. Aku menggenapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Karam kapal, dirajam batu, saudaraku. Dia betul-betul mengalami kebangkitan loh. Dia benar-benar mati dan dibangkitkan. Saudara, firman Allah berkata, this wonderful father, dia khawatir anak-anaknya mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh pada Tuhan. Dibuat guyonan. Nama Yesus dibuat untuk sumpah. Saudaraku, bahkan seperti F-word. Bahkan saudaraku kalau di Israel, Yesu itu artinya apa? Biarlah namanya dilupakan untuk selama-lamanya. Tetapi firman Allah mengatakan dia mempersembahkan korban. Bahwa dia gampang, 7.000 kambing domba. Mau lembu? Ada. Tetapi saudaraku pada saat itu terjadi yang di belakang layar. Bukan di belakang layar, tapi di atas sana. In the heavenly realm. Pada waktu the sons of God menghadap Tuhan. Seperti hari ini. Saudara menghadap Tuhan kan? Saudara cari Tuhan kan? Tapi tengah-tengahnya juga ada iblis. Siapa iblis itu? Pertama the tempter. Si penggoda. Yang kedua dia adalah musuh. The enemy. Satan itu artinya yang memusuhi. Yang melawan. Dan kemudian salah satu namanya adalah the accuser. The deceiver. Saya belajar dalam hidup saya, he's not only the master of deception, he's also the master of distraction. Apa Ayub sudah berhasil untuk ukuran manusia? Wah, top dia. Forbes number 1. Tetapi soal perhatikan di sini, kita harus tahu bahwa kita punya musuh. Saya mengajarkan 3 jurus kungfu rohani pada saudara. Pertama, know your God. Know your God. Amen. Yang kedua, know yourself. Remember who you are. Dan yang ketiga adalah know your enemy. Saudara, King Richard the Lionheart. Saya pernah dengar namanya, Raja Inggris. Kenapa disebut the Lionheart? Seperti Braveheart itu loh. Saya suka nonton Braveheart itu berapa kali saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, satu hari dia dalam keadaan stres, dia melarikan diri dari medan pertempuran. Itu deserter, hukumannya mati saudaraku. Tetapi pembawa perisainya lari di belakang kuda, dia berkata, King Richard, remember who you are. Dia kaget. Yes, I am the Lionheart. Aku Raja Wali, bukan burung emprit. Aku pengikut Kristus. Tidak semestinya aku melarikan diri dari medan pertempuran. Dan hari itu mereka dapat kemenangan yang paling luar biasa. Kemenangan saudara dekat sekali. Cuma banyak bagi kita mau angkat tangan, mau lempar handuk. Stop it. Tuhan masih pegang kendali. Kalau saudara membaca pasal 1 aja saudara tahu God is sovereign. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tidak semua lagu saya izinkan dinyanyikan. Ada satu lagu begini. Aku takkan menyerah. Pernah nyanyi di sini? Sebelum apa? Sebelum ku coba apa yang ku bisa. Itu agama saudara.
Untuk kemenangan, surrender. I surrender all. Itu bukan waktu mau mati, saudaraku. Kalau saudara surrender, God will fight for you. Kalau saudara tak akan menyerah sebelum ku coba semua yang ku bisa, Tuhan bilang silakan. Amin. Tuhan berdaulat. Bahkan pada saat itu, apa yang dia banggakan? Yang dia banggakan bukan, lihat itu, benua sebelah selatan yang aku ciptakan. So beautiful. Nah, kamu tahu hambaku Ayub? Nggak ada di seluruh dunia. Bukan yang paling ganteng, saudaraku. Bukan paling kaya, tapi karakternya. Tidak ada seperti dia. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Blameless bukan berarti sinless. Amen. Tapi tidak bisa dituntut apapun. Tidak pernah saudaraku ya, tidak bayar. Tidak pernah nyalai peraturan apapun. Itu blameless. Sinless cuma Yesus. Cuma kita diberi kuasa. Kekuatan dosa sudah dikalahkan. Tapi kita diberikan tidak bebas. Pada saat itu iblis berkata begini, ya gimana dia tidak senang dengan engkau? Engkau telah memberikan pagar sekeliling rumahnya dan apapun yang dia punya. Pantas saja. Coba kau jamah harta miliknya. Dia akan mengutuki engkau. He will curse you in your face. Oke, kata Tuhan, silakan. Pagar diangkat. Tapi jangan jamah dia. God is sovereign. Seperti saudaraku Doberman tapi dipegang rantainya. Kenapa saudara tidak takut dengan singa, saudaraku, di kebun binatang? Sebab ada pagernya, saudaraku. Coba saya tanya, singa yang paling berbahaya apanya? Ayo, yang jawab tepat dapat sepeda dari Pak Sam. Singa yang paling berbahaya apanya? Taringnya. Ya, jadi jangan sering-sering gini Pak ya, nanti taringnya menakutkan. Apalagi? Yang berbahaya itu nafasnya, saudaraku. Kalau dia tidak bernafas, dia jadi hiasan. Kristen nggak ada nafas Allah, the breath of God. Saudara, saya tidak ada artinya. Tapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, baru kita, tadi malam saya dibangunkan istri saya, saudaraku. Karena katanya ngoroknya sangat mengerikan. Dia tirukan ngorok saya, oh ya mengerikan juga memang. Saudaraku, Tuhan angkat. Dan hari itu saudaraku, hari disaster. Mendadak ada seorang berlari, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Semua camel dirampas. Dibunuh semua yang penunggangnya, bayangkan saudaraku. Ada 3.000 ya. Tinggal aku. 3.000 kurang 1. Lalu kemudian saudaraku terjadi perampokan dan yang paling berat. Datang angin dari timur. Dan merobohkan rumah di mana ada 7 putra dan 3 putri. Mati semuanya. Termasuk para pelayannya. Tinggal aku Tuhan memberitakan kabar ini kepadamu. Dan dari surga dilihat, bakal ngomong apa dia ini? Iblis berkata, jamah, ya angkat segala favor dari dia. He will curse you. Saudara, dia merobek jubahnya. Jangan, ini masih baru saudaraku. Pak Sam juga bilang gini, tak kasih, jangan kasihkan orang. Ini, enggak kasihkan orang Sam. I like it, sebab ini kenangan Father's Day. Dia menggunduli kepalanya. Menaruh abu di kepalanya. Itu tanda berduka cita. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji sana. Blessed be the name of the Lord. Bukan mengutuk, malah memberkati. Sebentar.
Bagaimana kalau kita ngalami itu? Dan saya kan tahu 4 jangkar itu. Kapan itu ada seseorang pengusaha, dia pengusaha kayu, punya penggergajian dan macam-macam ya. Dan selalu di zaman dulu kan nggak pakai tab, pakai Alkitab di petani ini. Dan ada buku cek di situ. Kalau dia dengar sound systemnya ngung, dia datang, piro, berapa? Sampai tiao, buka cek, ceret. Lalu dia lihat, saudaraku, mungkin apa saja di situ yang tidak beres, langsung buka cek. Yang saya heran itu dilakukan di depan orang, saudaraku. Ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu, kan gitu ya. Dan apa yang terjadi? Iblis benci kepada orang yang, saudaraku, penunjang pelayanan. Pabriknya terbakar. Di mana saudara itu? Saya tidak pernah ketemu dia lagi. Sebab dia pikir dia hebat itu karena dia saleh. No. Saudaraku, Tuhan memberikan hujan di atas kapal orang benar maupun orang tidak benar. Tapi kemarin kita belajar tuh, Yesaya 4:28. Orang yang murah hati akan berpikir bagaimana memberkati orang. Itu pikirannya. Bukan apa yang saya dapat dari orang ini. Saudara bayangkan, Jeff Bezos mengatakan begini, dia niru Napoleon. Saya cuma ada waktu buat orang yang menguntungkan saya. No, Yesus tidak seperti itu. Dia dibilang orang Samaria, kerasukan setan, orang gila. Dia kasih perumpamaan tentang kasih horizontal. Kasih ini kan tidak kelihatan. Tapi yang sini kelihatan. Gen Z Indonesia diadakan survei. Apa yang membuat mereka tertarik ikut Kristus? Kalau melihat orang penuh kasih. Mereka tidak tertarik dengan mujizat. Mereka tidak tertarik dengan yaitu kerlap-kerip. Saudaraku, alat-alat yang hebat. Tidak tertarik mereka. Bahkan pemain musik pun dunia lebih hebat. Tapi kalau melihat orang, menolong orang tidak bisa balas. Karena kita diciptakan seperti Tuhan. Kemarin saya sampaikan kan, pertama-tama tujuannya itu keserupaan. Marilah kita membuat manusia merupa-rupa dan gambar kita. Supaya mereka berkuasa, berkuasanya belakangan. Saudaraku, dalam hal itu Ayub tidak bersalah dengan mulutnya. Hidup ini saudaraku harus jamu, banyak jamu, jaga mulut. Kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, sekarang mulutmu dinosaurusmu. Salah ngomong sedikit, berat saudara. Lalu kemudian saudaraku, babak kedua. Ayub pasal kedua. Saya bayangkan Tuhan tersenyum. Gimana Bles? Setan. Accuser itu diabolos. Syarat untuk istri seorang diaken bukan pemfitnah. Pemfitnah di situ ternyata diabolos. Bukan iblisi. Jangan bergaul dengan orang berkata, Bapak saya dengar tentang si Anu. Kalau dia bisa ngomongin orang, dia bisa ngomongin Anda juga. Pak Sam, kalau ada orang mau gabung dengan keluarga kita, dan dia jelek-jelekan, yaitu pemimpin sebelumnya, siap-siap saja. Itu iblisi saudaraku. Ada rohani, ada iblisi saudaraku. Ya oke, tapi kalau engkau jamah tubuhnya, dia akan mengutuki engkau. In your face. Oke, pagar kedua diangkat. Dan Ayub penuh borok. Dari atas sampai ke bawah. Saudara, sariawan satu aja sakit. Ini yang bernanah itu loh. Dari telapak ke ujung kepala sampai telapak kaki. Dan apa yang tinggal dari rumahnya? Pecahan tembikar. Mungkin itu asalnya tembikar dari China. Tapi tinggal pecahan. Dalam bahasa Ibrani, pecahan tembikar itu kreweng. Yang ketawa orang asal Indonesia, Surabaya. Sopo orang Surabaya angkat tangan. You know kreweng? Nah itu pecahan tembikar. Ada harganya? Enggak ada. Dan ketika dia menggaruk, sekarang ini istrinya yang datang.
Saya baca sambil menangis, jangan menghakimi dulu. Kehilangan anak, dia tidak bisa ikut arisan, dia ikut 30 arisan saudaraku. Ya, karena saudaraku, karena dia kaya sekali. Dia orang terhebat di seluruh wilayah timur. Bukan di satu RT saudara. Bayangkan. Masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya belum mengutuk Tuhan, tapi dia nyuruh suaminya. Apa kelebihan wanita? The power of influence. Bisa baik, bisa buruk. Karena ada setan bantal, ada malaikat bantal. Setan bantal, ojo terima, ketno, sikat, saduken. Sorry baik bahasa Surabaya. Tapi ini malaikat bantal. Nggak gitu aja kok marah sayang. Pembalasan kan haknya Tuhan. Aduh, lemes saya saudaraku. Tinggal dikasih bensin satu nyala saudara. Saudaraku, Ayub juga tidak mengutuk istrinya. Kamu berbicara seperti perempuan gila. Tidak bilang gila kau, tidak saudaraku. Seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Tuhan? Dan saya pernah katakan, Tuhan memberi. Setuju? Tuhan mengambil? No. Yang mengambil iblis. Tapi dia bingung karena apa saudaraku? Dia belum kenal Tuhan sepenuhnya. Know your God. Kata know your God. Know yourself. Bahwa kamu berharga. Tadi dikatakan tuh 1 Korintus 6 bagus. Tuh. Kamu telah dibeli. Telah lunas dibayar. Kita berharga saudaraku. Because of the blood of Jesus. Apa kita mau menerima yang baik daripada Tuhan dan tidak yang buruk? Dalam hal itu lulus sekali lagi. Tapi kalau kita baca Ayub pasal 3 ayat 1. Dia mengutuki hari kelahirannya. Terkutuklah hari kelahiranku. Kau ada tangan yang menerima aku dari rahim ibuku. Siapa yang membuat dia lahir? Tuhan. Satu hari saudaraku, saya punya saudara ipar yang kerjanya itu merekrut bekas-bekas preman dicarikan pekerjaan. Dan hari itu sopir baru ini yang ngantar saya. Sudah diperingati. Ojo macam-macam ya. Iki bapak pendeta. Baik bos. Udah saudaraku. Bekas preman saudaraku ya. Mobilnya dipotong. Dia buka pintunya dan teriak. Apa itu? Jangan diterjemahkan. Jangan begitu ya. Oh iya, iya bos, iya. Dipotong lagi saudaraku. Dia buka jendelanya, dia teriak, sapi! Dia tidak bilang pertama, dia bilang sapi. Ayub hampir saja, hampir dia mengutuk Tuhan. Karena itu saudaraku, Ayub 1 dan 2 ini harus diikuti, yaitu saudaraku, ayat-ayat selanjutnya. Yaitu tentang Tuhan yang memperkenalkan diri pada dia. Dia menuduh bahwa Tuhan mentungi dia. Dia menuduh Tuhan yang memanah kena pada livernya. Pokoknya saudaraku, dia kira iblis itu Tuhan dan Tuhan itu iblis. Tetangga sebelah bingung. Sebab yang mereka sembah itu yang maha penyesat. Yang maha penipu dan maha penyesat. Siapa maha penyesat? Iblis itu saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan. Dan di antara itu ada 3 temannya. Dan 1 pemuda namanya Elihu. Bersama dengan dia. Hendak menghibur Ayub. Dan ketika mereka melihat Ayub. Mereka tertegun. Dia ngomong. Baunya busuk sekali. Bau nanahnya itu dan dari mulutnya saudaraku. Memuakkan. Dan mereka menuduh Ayub.
Siapa sih penuduh? Iblis. Cuma pakai tokoh-tokoh agama, saudaraku. Elifas berkata, apa dosamu Yub? Seminggu itu oke. Jadi kalau seorang ngadepi orang menderita jangan khotbah. Dampingi aja mereka. Saudara menanggung bebannya. Rejoice with those who rejoice. But weep with those who wept. Itulah gereja, itulah keluarga, saudara. Tapi ketika temannya nuduh dia. Yang kedua lebih sadis. Kalau enggak kamu nenek moyangmu. Berapa banyak saudara berkata, pernah mendengar. Ya salah bukan kamu, tapi kongcomu. Gara-gara dia penyembah berhala, sekarang rasain. Yang ketiga itu serba mau tahu. Dia seperti tahu segala jawaban di dunia ini. Karena itu teologi tidak menjawab semuanya. Teologi itu theos logos. Theos itu Tuhan. Tadi pagi Tuhan ingatkan. Papa saya namanya Oste. Makanya T namanya Oscar. Bapak surgawi saya Theos. Amin. God. Bapak rohani saya Bapak Pendeta Alex Tan. Saudara tahu bagaimana mereka menuduh-nuduh. Berapa banyak saudaraku ketemu orang yang seperti tahu segalanya. Kamu ngalami gini gara-gara ini. Mereka cuma percaya sebab akibat. Bahkan ada hamba Tuhan berbicara tentang karma. Itu Buddhism, Hinduism. Saudaraku, seperti yang dari masa lampau, tidak ada reinkarnasi. Iya toh? Karena itu kasihan saudaraku kalau orang itu belum kenal Tuhan Yesus. Dikira nanti kalau dia lahir lagi jadi kucing saudaraku. Atau jadi tikus. Loh kok tegang semua saudaraku? Takut jadi kucing. Ada orang Afrika desa bahasa Inggris tahu? Dia telepon reception. You know Tom and Jerry? Jerry is in my room katanya. Ada tikus di kamarku. Saudara yang kasih, mari kita lihat apa yang pada akhirnya. Kalau kita sabar, kita tekun, kita tabah, kita tahan uji, maka kita akan mengalami pemulihan. Tapi Ayub nyala-nyalakan Tuhan. Tampilkan Ayub pasal 9. Dia mengajak Tuhan berperkara. Dia mensomasi Tuhan. Dia berkata tidak ada perantara di antaraku. Ya, saudaraku, kita lihat di situ, tidak kelihatan dari sini, jadi saya perlu lihat dari sini, saudara. Karena dia bukan manusia seperti aku, we are not equal, right? Sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Kurang ajar, saudaraku. Memang tidak equal, tapi aku tidak peduli. Mari menghadap pengadilan. Tidak ada wasit, tidak ada perantara. Tidak ada perantara tengah yang dapat memegang kami berdua. Biarlah yang menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran. Maka berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Apa dosa Ayub? Self-righteous. Dan inilah tokoh agama. Yesus tidak bawa agama, saudaraku. Dia bawa kerajaan dan hak-hak kerajaan kembali kepada kita. Masa Tuhan diajak berperkara, saudara? Siapa kita ini? Aku tidak menyadari kesalahanku. Aku ini salah, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Tapi di sini ditunjukkan bahwa dia tidak takut akan Tuhan. Sekarang ini penghargaan pada orang tua tidak ada lagi. Saya bersama Pendeta Bobby, bapaknya Laura. Sebab kita diundang ke satu pelayanan dari China. Jadi ya tidak ada jemputan. Hong Kong ya saudaraku ya. Dari Northern Territory kita naik tram. Kita gelandongan berdua. Tua saudara, ini anak muda semua. Tidak ada satu berikan tempat duduk pada kita. Saya tanya, Bob,
Ngene ta wong Hongkong. Saya tanya gitu saudaraku. Iya, pernah enggak ada orang kasihkan tempat duduk buat kamu? Karena dia rambutnya putih kan. Kita seumur cuma rambutnya putih. Cuma saya memang, Pak saya bilang apa, pirang. Sudah pirang iji, transparan ya lebih baik. Istri saya kan suka nyisi saya bilang, sisirono mumpung si ono. Mumpung masih ada. Apa ada Bob? Oh ada. Tapi bukan orang Hongkong Pak Arifin. Orang dari Cina bukan dari kota besar, dari desa. Jadi orang desa lebih taat aturan. Tidak ada wasit di tengah kami. Itu sebelum kedatangan Kristus ya. Sebentar ini baru 4 jangkar ya. Tidak apa-apa saya mesti khotbah 2 jam. Jarang datang saudaraku. Amen. Haleluya. Yesaya 43. Ini kabar baiknya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, bukan karena kamu baik. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkan aku, mari kita berperkara, kemukakan segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Tuhan begitu rendah hati. Ayo kita berperkara. Boleh kata Tuhan. Kita lihat selanjutnya 1 Timotius 2 ayat 5. Ternyata ada perantara saudara. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus Kristus, Yesus yang adalah Kristus. Kristus Yesus adalah saudaraku, Kristus yang pernah jadi Yesus. Dia pengantara kita. Dia tetap jadi manusia pakai tubuh manusia yang dimuliakan. Saya heran banyak gereja, saya harap tidak di sini, benci Israel. Nah Yesus orang Yahudi. Dia jadi orang Yahudi dan kembali tetap jadi orang Yahudi. Sehingga dari suku Yuda. Perhatikan sini pengarang 1. Tidak ada perantara yang lain. Baru beberapa puluh tahun yang lalu co-redemptrix. Maria adalah pengantara. Tidak ada saudara. Cuma satu. Katanya cuma satu. Ikuti Bali, cuma satu. Beritahu kiri kanan, cuma satu. Cuma satu dan satu-satunya. Amin, saudaraku. Satu. Ibrani 8:6. Tetapi sekarang kita melihat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena dia menjadi apa? Pengantara dari perjanjian lebih mulia. Dasar janji yang lebih tinggi. Hidup di bumi ini. Ada peperangan rohani, ada saudaraku di mahkamah surgawi. Kalau kita tidak ngerti ini, hidup kita celaka. Banyak ngajarkan spiritual warfare, tapi tidak ngajarkan, yaitu pengadilan surgawi. Tapi kita tidak mungkin kalah, sebab hakimnya adalah Bapak kita. Pembela kita ada 2, Raja Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Siapa yang dalam kita? Roh Kudus. Dia pembela saudara dan saya. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosa pemberontakanmu. Kalau Tuhan ingatkan mati saya, saudaraku, mungkin saya dicolo-colo di neraka 21 kali. Tapi karena kemurahannya. Dia penuh dengan compassion, penuh dengan mercy. Haleluya. Sekarang saya bagikan kepada saudara bagaimana dia bisa lulus. Dan Yesaya pasal 42, kita tutup dulu cerita ini. Ketika dia menjadi nabi dan menjadi imam untuk jadi perantara bagi teman-temannya yang ngata-ngatain Tuhan dan ngata-ngatain dia. Baru Tuhan memulihkan keadaannya. Jadi saudara mengampuni dulu. Orang yang menuduh saudara, memfitnah saudara, barulah Tuhan mendengar doa kita. Satu kali saya ada seseorang yang pernah mau masukkan saya ke penjara. Dengan saksi-saksi palsu. Saksi-saksinya orang-orang berpangkat saudara. Pada waktu saya mau berdiri untuk berkhotbah, Roh Kudus bilang, kamu belum ngampuni dia. Oh, paling sedikit menyapa dia. Saya buka lagi HP saya. Shalom Pak,
saya sebut namanya. Baru saya berani khotbah di sini. Yesaya pasal ini Ayub pasal yang terakhir 41 42. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Physically, spiritually, financially. Dari 7.000 kambing domba jadi 14.000. Amin. Lalu kemudian saudaraku 3.000 onta jadi 6.000. 500 pasang lembu jadi 1.000. Demikian juga saudaraku, yaitu keledai betina dipulihkan 2 kali lipat. Dan kembali anaknya. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dan anak-anaknya ini better quality, tercantik di seluruh negeri. Tercantik bukan cuma physically, tetapi juga karakternya. Cantik luar dalam, saudara. Dan saya perhatikan di sana, teman-temannya kembali datang. Ini namanya reconciliation. Memberikan kepada dia cincin emas dan uang 1 kesita. Tapi saya mau tanya, siapa nama istrinya Ayub? Yang tahu dapat sepeda roda 3 dari Pak Sem. Siapa nama istrinya Ayub? Buyub. Ya, Buyub. Haleluya. Istrinya melahirkan berapa kali? 20 kali. Tapi dia tidak ganti istri. Sifatnya Tuhan ada pada Ayub, setia. Anda tahu nama Tuhan Setiawan. Wahyu 19 mengatakan namanya adalah faithful and true. Setiawan dan sejati. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya. Asal sabar, tekun, tabah. Saya belajar teknologi cuma 5 tahun. Tapi belajar sabar. Sudah 73 tahun belum lulus juga. Nama Chinese saya itu artinya Pak Sabar, saudara. Ya, kalau tekun bahasa Cina itu pisau dalam hati. Pisau dipegang. Tetapi belajar teknologi cuma 5 tahun. Sudah dapat insinyur-insinyur itu sebetulnya S2, MSc. Tapi belajar teknologi, waduh, belajar sampai sekarang. Saya mau cerita bagaimana supaya sabar. Karena saya tidak sabaran, firman Allah saya dapatkan, barang siapa memukul hidung yang keluar kecap, saudara. Betul kan? Darah keluar. Kalau menahan amarah apa yang terjadi? Akan meledak. Amsyong, dia bilang, akan amsyong. Tidak bisa saudara amarah ditekan, tidak bisa meledak. Cuma ada yang sumbunya pendek, ada yang sumbunya 3 meter. Tapi akhirnya meledak juga. Satu hari mobil saya baru diserempetkan 2 kali oleh driver saya. Datanglah istriku. Kamu pasti marah. Sekali ini kamu pasti marah. Kenapa? Diserempetkan lagi belum seminggu. Kamu pasti marah. Saya tahu ini namanya pelecehan kepada ulama. Saudaraku, saya tahu kalau saya tahan sabar, apalagi ini mobil kesayangan saya lagi. Nah, saudaraku, caranya gini saudaraku, praise and worship. Ku telah mati, cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Supir saya datang, Pak maaf, saya tahu istri saya ngintip dari balik pintu. Saya lihat, untungnya mata sipin lirik tidak kelihatan saudaraku. Saya bilang, Pak, kalau Anda lagi stres, istirahat ya, ambil cuti. Kalau tidak membahayakan ibu dan saya. Baik Pak, maaf ya Pak. Bilanglah dia, saya kasih cuti.
Gak dimaki-maki, gak dilempar sandal. Lalu istri saya keluar. Ku telah mati. Oke, yang paling penting lupa. Oke, jangkar pertama. Mari kita lihat saudaraku. Ini kita belajar dari Mr. Ayub ya. Tampilkan. Ayub 13 ayat 15. Sayang terjemahnya salah lagi. Ya. Lihatlah yang hendak membunuh aku. Bahasa Inggris lain. Though he slay me. Itu walaupun itu tadi. Though he slay me, yet will I trust him. Lebih dari believe loh. Kalau believe itu aman, trust itu batah. I will trust him because of his character. I will trust him, even so I will defend my own ways before him. Sayang. Percaya tapi ada reservenya. Aku mau bela diri. Kenapa aku itu? Di situ semua sudah ada. Slide nomor 16. Thank you Frankie. Ayat selanjutnya. Itulah yang menyelamatkan aku. He also shall be my salvation. Apa salvation itu? Yeshua. Siapa Yeshua? Yesus. He also my salvation. For the hypocrite could not come before him. Orang fasik ataupun orang munafik, dia masih nganggap dirinya baik. Itu celaka saudaraku. Ya. Kalau orang bau ya, ngerti? Semua orang tahu kecuali dia. Betul kan? Semua orang tahu kecuali dia. Ini ada bilang ada putri cantik tapi katanya sangat bau sekali. Saudara yang kasih Tuhan. Though he slay me, yet will I trust him. Jangkar pertama. Jangkar kedua sekarang. And after my skin is destroyed, this I know. Kata knowledge is power. Knowledge is know your God. Know yourself. Know your enemy. Masalah Ayub dia tidak tahu ada iblis. Karena itu ikut STT Kingdom saudaraku. Saudara belajar demonologi. Ya. That in my flesh I shall see God. Tanpa daging pun. Even without flesh. Udah jadi tengkorak. Aku akan bangkit dan melihat dia. Soalnya kita punya vision tentang kekekalan. For I know that my Redeemer lives and he shall stand at last on the earth. Dia lihat pemandangan tentang Yesus karena itu yang penting kristologi. Know your God. Amen. Saudara yang kasih, sekalipun daging pun, tanpa daging pun aku melihat Tuhan. Itu namanya iman saudara. Amen. Karena itu ketika papa saya meninggal, yang oste tadi ya, saya tulis di situ. Because I live, you shall live also. Ketika beliau meninggal, dulu saya ingin jadi orang kaya supaya orang tua saya nggak dihina. Tapi ketika saya baru melayani Tuhan, yang datang di rumah saya yang kecil itu 1.000 orang saudara. Saya tidak nambah-nambahkan, tidak ngurangi. Dan saya kata pada mereka, jangan bilang ikut berduka cita ya. Bilang sama mama saya, suamimu akan bangkit kembali. Kata pada saya dan adik-adik saya, papamu akan bangkit kembali. Kapan itu kita pindahkan tulang beliau ke tempat yang lebih layak. Sebab mama saya ditanam di tempat yang terbaik. Papa saya di kuburan Kristen Surabaya, ya akhirnya kita pindahkan. Ya tinggal tulang. Tapi pada waktu beliau meninggal di mulutnya ada Yesus. Dan akhirnya he shall stand on the earth. Jangkar kedua. Brab. Yang ketiga.
But he knows the way that I take. When he has tested me, I shall come forth as gold. Life is a series of testing. Dan testimony dimulai dengan test. Hamba Tuhan Bram Uni Plaita, rekan saya dari Biak, berkata begini. Ketika dalam proses kuliah ataupun belajar, guru wajib menjawab pertanyaan murid. Tapi waktu ujian, guru tidak boleh menjawab. Berapa banyak saudara mengalami, Tuhan, masihkah engkau mendengarkan doaku? Itu lagu bodoh, jangan dinyanyikan. Amin, saudaraku. Dia menjawab. Cuma bisa yes, bisa no, bisa pending. Amin. Atau satu lagi, kamu tidak ngerti, just trust me. Tapi dia selalu jawab. Masakan yang bikin telinga tidak mendengar, yang bikin mata masa tidak melihat. Tapi ini jangkar ketiga, saudaraku. Ya, firman Allah berkata, He knows the way that I take. When He has tested me, ini dia. I shall come forth as gold. Kertas koran dibakar, habis. Kalau emas lantaan dibakar, makin murni, saudara. Saya belajar sesuatu, kita bisa belajar sesuatu dari semua orang. Satu hari saya membaptiskan seorang tukang pemurni emas. Bagaimana dari emas 75% 18 karat jadi 24 karat. Emas 24 karat itu begitu lembut. Seperti patam daripada imam besar. Ukurannya tidak apa penting, XL, ML juga bisa lah. Saya tanya bagaimana memurnikan emas? Oh harus tidak bisa cuma api Pak. Harus ditambah tembaga. Tembaga itu katalis. Mempercepat proses supaya bisa murni. Tembaga dalam Alkitab itu adalah penganiayaan. Penghukuman, penganiayaan. Firman Allah berkata, sebelum kedatangan Tuhan, rumah Allah harus pertama-tama dihakimi. Dihakimi sana adalah krima. Treated as a criminal. Amin. Treated as a criminal. Jadi harus tahu hidup ini test. A series of test. Kita maunya itu melambai-lambai, nyiur di pantai, minum air orange juice. Bukan gitu kehidupan Kristen. Saudaraku, kita ada di medan pertempuran. Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah. Sekarang dinosaurus, saudaraku. Hendaklah kamu cerdik seperti naga kalau sekarang, saudaraku. Tulus tidak cukup, harus cerdik. Bukan cunning ya, itu cunning itu lihai. Tetapi saudaraku cerdik. Sekarang ada yang keempat, dan ini ayat kesukaan saya saudaraku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Ketika dia jadi raja, dia tidak sombong. Ada teman saya main pingpong, saudara ya. Satu klub dengan saya, kenal baik. Dan saya masih ingat saudaraku, mendadak dia jadi kaya, terkenal. Ketemu saya pura-pura lupa, saudara. Ya udah gimana, enggak apa-apa. Enggak rugi kok. Enggak ada ruginya. Dihina orang juga enggak rugi. Amin. Cuma kekayaan bisa merubah orang. Bagaimana mau tahu aslinya orang? Kasih dia power. Kasih dia kekayaan. Itu aslinya dia. Banyak orang jadi terkenal jadi sombong, saudara. Tapi anak Tuhan tidak tahu. Sebab we know our God. We know ourselves yang tadi bagus tuh. 1 Korintus 6. Apa yang kita membanggakan? Kita telah dibeli, lunas, dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan kehidupan kita.
Pasang pajangkar ini. Ketika whirlwind datang, angin taufan, angin puting beliung. Kenapa Ayub mengatakan Tuhan yang mengambil? Sebab dia katakan api turun dari langit. Orang Tionghoa, Tuhan dengan langit itu sama, Tian. Jadi bingung dong. Padahal saudaraku Tuhan di langit ketiga. Langit kedua, langit tengah itu iblis. Dan di bumi ini iblis berkeliaran, tapi malaikat juga ada. Dunia roh sama nyatanya dengan dunia yang kelihatan. Apa yang kita mau pelajari? Saya tidak tahu apa yang saya hadapi. Katakan I shall come forth as gold. Kalau emas masuk septic tank. Berapa nilainya? Apa berkurang? Tidak. Saya mau cerita sebagai penutup. Suatu kisah sederhana dalam hidup saya. Satu hari ada seorang ibu. Ibu ini, saudaraku, ketika suami meninggal dia terus pakai baju putih, saudaraku. Dan ibunya memang putih sekali, saudaraku. Ya. Satu hari di hati pun saya nangis-nangis. Arifin, saya sedih sekali. Kenapa? Anting-anting pemberian suami saya masuk ke dalam WC. Saya mesti apa Pak Arifin? Loh ibu, beli aja pasangannya. Nggak bisa Pak Arifin, nggak mengerti. Ketika gaji pertama suami saya dia belikan anting-anting ini. Ini terlalu bernilai buat saya, nangis. Perempuan kalau nangis jangan coba dihentikan. Nggak mungkin bisa saudaraku. Jadi saya belajar, saya dengarkan aja. Saya mesti apa Pak Arifin? Ternyata hamba Tuhan tuh ngirusin septic tank saudaraku. Saya telepon PT Tinja namanya ya. Ke alamat ibu itu saudara. Ya sebab dari sana kan masuk ke dalam jamban. Dan karena itu metal masuk ke dalam septic tank. Lalu saudaraku sore nggak nangis-nangis. Ketawa saudaraku. Pak Arifin sudah ketemu. Sudah saya pakai. Hah? Dipakai. Iya, sebab tinggal segini katanya. Dia baju putih itu. Taci yang putih ini. Turun. Diopok-opok. Diopok-opok. Sampai dia ketemukan. Dia cuci, dulu belum ada detol. Pakai Lysol dicuci. Lalu dia pakai lagi. Dan sekali ini dia sukacita luar biasa. Ketika dia cerita itu saudaraku, saya nangis. Saya berasal dari tempat tapi kotor. Dari kotoran manusia. Limbah dosa. Dan dia bukan cuma turun dari lantai ke septic tank. Dia turun dari langit. Dia bersihkan saya dan saudara dengan darahnya. Mana ada raja mau lakukan itu? That's Jesus. That's our Jesus. Salvation. God save. Yeshua. Lalu dia pakai saya lagi. Barang siapa takut akan namaku. Dan yang melayani aku. Akan mengasihi dia. Supaya Bapak mengasihi anak yang melayani dia. Maliaki pasal yang ketiga. Akan ku jadikan milik kesayanganku sendiri. Seperti anting-anting sebelah dari ibu itu. Itulah saudara saya. Jadi milik kesayangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan.